Saudara dan saudariku, Shalom, salam damai sejahtera untuk Anda semua. Hari Jumat ini adalah hari Jumat terakhir dalam masa Paskah. Minggu besok kita akan merayakan Hari Raya Pentakosta, hari datangnya Roh Kudus. Maka saya mengajak Anda untuk merenungkan Injil hari ini dalam terang roh kasih, roh cinta adalah dasar kesetiaan hidup manusia. Cinta kasih adalah dasar kesetiaan manusia. Kita saat ini sering ditantang dengan situasi untuk setia pada sahabat, untuk setia pada keluarga, untuk setia pada gereja, untuk setia pada negara. Apa kekuatan yang kita miliki untuk setia? Dalam amanat perpisahannya, sebelum Yesus naik ke surga, Dia memberikan amanat penting, amanat cinta dan kesetiaan kepada para murid yang pada saat itu berada di pinggir pantai, dan Yesus menampakkan diri kepada mereka. Bekal cinta dan kesetiaan itu terutama diberikan kepada gembala gereja saat itu, yaitu Simon anak Yohanes. Yesus menampakkan diri kepada para muridnya di tepi pantai sebelum Dia naik ke surga, dan Dia berkata kepada Petrus demikian. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Dan seterusnya Yesus mengulangi pertanyaan itu sampai 3 kali, dan Dia mengakhirinya dengan berkata, "Gembalakanlah domba-dombaku." Dan kemudian pesan terakhir bagi Dia adalah, "Ikutilah aku." Dari peristiwa ini kita mengerti sungguh bahwa cinta kasih itu dasar pengampunan Yesus kepada Petrus. Tetapi lebih dari itu, cinta itu menjadi dasar kesetiaan tanpa syarat. Maka Yesus mengakhiri tantangan kepada Petrus, "Ikutilah aku." Dan apakah kesetiaan Petrus itu sia-sia? Yang berdasar pada pengampunan dan cinta Yesus kepadanya? Ternyata tidak, saudara-saudariku. Bukankah kesetiaan Petrus pada Yesus memberikan dia suatu kuasa, kemampuan untuk menyembuhkan mereka yang sakit? Bukankah Petrus membangkitkan Dorcas yang sudah meninggal itu? Maka mari kita melihat kembali bahwa kesetiaan Petrus pada Yesus bukanlah kesetiaan yang sia-sia. Bukankah itu kesetiaan yang luar biasa yang ditularkan kepada gereja? Bukankah Roh Kudus selalu setia pada gereja selama lebih dari 2000 tahun? Bukankah Allah Roh Kudus yang telah turun ke dunia setia melindungi orang Katolik dalam pengejaran, dalam penyiksaan, dalam awal hidup gereja? Tetapi lihatlah bagaimana gereja berkembang sampai saat ini, baik gereja Katolik ataupun gereja-gereja Kristen yang lain. Maka kesetiaan dan cinta itu suatu hal yang tak terpisahkan. Maka mari kita menyambut kehadiran Roh Kudus.
roh cinta yang mampu membuat kita setia pada sahabat, setia pada keluarga, setia pada gereja, setia pada negara. Shalom, semoga Tuhan memberikan kepada kita cinta dan kesetiaannya. Amin.